Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Arianto dari kelas 11B. Nomor absen saya absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang regresi linier dan analisis korelasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian regresi linier. Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linier, hubungan yang dianalisis adalah antara variabel satu, yaitu variabel independen atau variabel bebas, dan variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya ada tren data linier. Tren data linier adalah pola penyebaran data cenderung berbentuk garis lurus. Contohnya seperti gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pola garis linier yang berbentuk lurus. Selanjutnya, banyak garis yang dapat dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik pada diagram pencar. Garis regresi linier atau best fit, garis atau model yang paling menggambarkan hubungan linier antar variabel. Best fit pada diagram pencar memiliki jarak rata-rata paling dekat dengan titik-titik data. Contohnya pada gambar tersebut, yaitu penghasilan rupiah dengan lama durasi kerja, menunjukkan garis lurus atau garis best fit. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linier. Kemudian persamaan garis best fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, A. Menentukan persamaan perkiraan garis regresi. B. Menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati. C. Menentukan nilai. Kemudian ada contoh soal pada gambar berikut. Dari gambar contoh soal tersebut, bagaimana sih cara mengerjakannya? Tentukan garis best fit data menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, gini caranya. Menentukan persamaan garis F dan G. Garis F melalui titik 1,2 dan 4,4. Maka persamaan garis F yaitu Y sama dengan 2/3 kurung X tambah 2. Lalu garis G melalui titik 2,2 dan 5,5. Maka persamaan garis G yaitu Y sama dengan X. Kemudian menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati. Kita buat tabel, lalu menentukan nilai sigma Y dikurang Y terkecil. Nah, jadi garis best fit dalam data menggunakan metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan 2/3 kurung X tambah 2. Selanjutnya ada model regresi linier. Model regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Metode ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi,
biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk membuat prediksi dan memahami hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya ada cara atau rumus untuk regresi linier, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan B N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, yang A sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, keterangannya yaitu Y untuk variabel terikat, X untuk variabel bebas, A untuk konstanta, B untuk koefisien regresi, N untuk banyaknya pasangan. Kemudian ada contoh soal regresi linier. Perhatikan data bivariat berikut. Model regresi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Cara menjawabnya yaitu kita harus membuat tabel. Jika X yang Y-nya sudah ada, kemudian kita mencari X kuadrat, bisa ada X Y kuadrat atau tidak usah. Nah, dan kita mencari juga X dan Y. Nah, X kuadratnya itu dikalikan X biasa, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian jika sudah semuanya ditemukan, lalu di total atau dijumlahkan semua. Nah, selanjutnya menentukan nilai B-nya menggunakan cara N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, yang pertama kita masukkan nilai N-nya. Nilai N-nya jumlah nilai pada kolom tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian sigma XY yaitu 92 dikurang sigma X 20 dikali sigma Y 22 per nilai N-nya 5, sigma X kuadratnya 90 dikurang sigma X yaitu 20. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 92 yaitu 460. Kemudian 20 dikali 22 440. Nah, selanjutnya yang bawah 5 dikali 90 yaitu 450. Kemudian 20 dikali 20 yaitu 400. Nah, selanjutnya jika sudah dikalikan semua, kemudian kita kurang 460 dikurang 440 yaitu 20. Nah, yang bawahnya 450 dikurang 400 yaitu 50. Kemudian hasil pengurangan tadi kita bagi 20 dibagi 50 yaitu 0,4. Nah, kemudian kita menentukan nilai yang A menggunakan cara sigma Y dikurang B sigma X per N. Sigma Y nya berapa tadi? Sigma Y nya 22. Kemudian hasil B nya itu 0,4. Nah, dikali sigma X. Sigma X nya 20 per N nya itu 5. Nah, kemudian N nya 5. Nah, selanjutnya 0,4 dikali 20 itu 8. Nah, diturunkan. Nah, lalu 22 dikurang 8 per 5 sama dengan 22 dikurang 8 14 per 5. 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Dengan demikian Y sama dengan A ditambah B sama X
sama dengan 2,8 ditambah 0,4x. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4x ditambah 2,8. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. 1. Korelasi produk momen. Korelasi produk momen juga dikenal dengan korelasi Pearson, adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. A. Hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear jika hubungan antara dua variabel tidak linear, nilai korelasi dapat menyesatkan. B. Normalitas diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi normal. Yang C. Kesamaan variabilitas data di sepanjang rentang prediksi harus relatif sama. Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R. Nilai R dihitung menggunakan rumus berikut. Berikut rumusnya. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Keterangannya, R untuk koefisien korelasi Pearson, N untuk banyak sampel, XY untuk hasil perkalian antara nilai X dan Y, X untuk nilai variabel bebas, dan Y untuk nilai variabel terikat. Kemudian ada contoh soal tentang analisis korelasi. Perhatikan data bivariat berikut. Koefisien korelasi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, caranya kita harus membuat tabel terlebih dahulu dan kita hitung X dan Y-nya. X-nya kita hitung menjadi X kuadrat, Y-nya kita hitung menjadi Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan X dikali Y. Nah, jika sudah ketemu semuanya, lalu kita jumlahkan. Setelah itu, kita menghitungnya menggunakan cara yang tadi, yaitu R ya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dan seterusnya. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut. Nah, N-nya itu 5, sigma X-nya 92 dikurang sigma X-nya 20, sigma Y-nya 22. Nah, setelah itu 5 dikali 92 yaitu 460. 20 dikali 22 yaitu 440. 5 dikali 90 yaitu 450. Dan 20 dikali 20 yaitu 400. 5 dikali 102 510. Kemudian 22 dikali 22 yaitu 484. Nah, setelah itu 460 dikurang 440 yaitu 20. Nah, yang dalam akar 450 dikurang 400 yaitu 50. Nah, kemudian 510 dikurang 484 yaitu akar 26. Selanjutnya akar 50 dikali akar 26 yaitu 1300. Kemudian 20 dibagi akar 1300 yaitu 0,5547. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,5547. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.